Bagi yang ingin mendapatkan motivasi ghirah, pembebasan Baitul Maqdis, pembebasan Al-Aqsa, bergabung bersama kami. Bagi yang ingin mendapatkan wawasan terupdate dan terbaru langsung dari jantung Baitul Maqdis agar menggelorakan semangat pembebasan Baitul Maqdis, bergabung bersama kami. Bagi yang ingin mendapatkan informasi dari berbagai gerakan dunia Islam tentang pembelaan Baitul Maqdis, bergabung bersama kami. Dan bagi yang ingin mendapatkan nasihat ulama dan pesan-pesan penting terkait perjuangan pembebasan Palestina, bergabung dengan Akal Network Baitul Maqdis setiap hari pukul 13 sampai selesai di channel YouTube-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Akal Network Baitul Maqdis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dalam program Pejuang in Charge. Pada hari ini tema kita adalah kewajiban para wanita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah suci kita, kiblat pertama kita, Al-Aqsa, di atas tanah suci Al-Quds, Baitul Maqdis berada. Bumi Mi'raj, di mana Rasulullah SAW dinaikkan ke langit dari sana, sedang dalam penistaan, sedang dalam pemojokan dan pemutarbalikan fakta. Mari sama-sama kita berdoa. Mari kita tunjukkan keberpihakan kita. Bumi itu adalah bumi khafidatur rafi'ah, yang memuliakannya akan dimuliakan, yang memperjuangkannya akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bergabung dalam program koin untuk Baitul Maqdis, koin emas dan koin perak. Insya Allah ini akan abadi, akan memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi orang yang memperjuangkan Baitul Maqdis. Inilah salah satu jalan ringan buat kita semua untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan terhitung sebagai jihad harta untuk kita semua. Al-Quds tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan kemuliaan Al-Quds atau Baitul Maqdis. Ketika kita memberi, sesungguhnya Al-Quds pasti dimenangkan oleh Allah. Walau tidak bersama kita, kitalah yang beruntung, karena kita akan berdaulat, kita akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dijayakan. Barang siapa yang berinfak akan dimuliakan oleh Allah dan dilipat gandakan hartanya. Dan dengan koin ini, insya Allah menjadi wasilah untuk mendapatkan semuanya. Sekali lagi, mari kita bergabung dalam program koin emas dan perak untuk Baitul Maqdis.
Nah sahabat, bagaimana caranya untuk bisa bergabung dalam program yang hebat ini? Ketahuilah bahwa koin itu ada yang beratnya 4,44 gram dan itu adalah 24 karat 9999. Dan ada juga yang beratnya 2,22 gram 9999 24 karat. Dan ada juga bentuk perak yang beratnya adalah 15,55 gram dan 30,1 gram. Perak 9995 fine silver. Nah, jika ingin bergabung bisa menghubungi nomor 0811 1049 005. Berapa harganya? Karena ini sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar, maka harga fluktuatif sesuai harga pada hari itu. Silakan hubungi nomor 0811 1049 005. Namun yang belum bisa sejumlah harga yang tertuang bisa diakumulasikan, ya, dan itu masuk ke dalam rekening khusus untuk koin emas ini untuk Baitul Maqdis 77150008 Bank Syariah Mandiri dengan kode banknya 451 atas nama Yayasan Pusat Peradaban Islam. Infak koin untuk Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah suci kita, kiblat pertama kita, Al-Aqsa, di atas tanah suci Al-Quds, Baitul Maqdis berada. Bumi Mi'raj di mana Rasulullah SAW dinaikkan ke langit dari sana. Sedang dalam penistaan, sedang dalam pemojokan dan pemutarbalikan fakta. Mari sama-sama kita berdoa. Mari kita tunjukkan keberpihakan kita. Bumi itu adalah bumi khafidatur rafi'ah, yang memuliakannya akan dimuliakan, yang memperjuangkannya akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bergabung dalam program koin untuk Baitul Maqdis. Koin emas dan koin perak. Insya Allah ini akan abadi, akan memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi orang yang memperjuangkan Baitul Maqdis. Inilah salah satu jalan ringan buat kita semua untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan terhitung sebagai jihad harta untuk kita semua. Al-Quds tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan kemuliaan Al-Quds atau Baitul Maqdis. Ketika kita memberi, sesungguhnya Al-Quds pasti dimenangkan oleh Allah. Walau tidak bersama kita, kitalah yang beruntung. Karena kita akan berdaulat, kita akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dijayakan. Barang siapa yang berinfak akan dimuliakan oleh Allah dan dilipat gandakan hartanya. Dan dengan koin ini, insya Allah menjadi wasilah untuk mendapatkan semuanya. Sekali lagi, mari kita bergabung dalam program koin emas dan perak untuk Baitul Maqdis. Nah sahabat, bagaimana caranya untuk bisa bergabung dalam program yang hebat ini? Ketahuilah bahwa koin itu ada yang beratnya 4,44 gram dan itu adalah 24 karat 9999. Dan ada juga yang beratnya 2,22 gram 9999 24 karat. Dan ada juga bentuk perak yang beratnya adalah 15,55 gram dan 30,1 gram. Perak 9995 fine silver. Nah, jika ingin bergabung bisa menghubungi nomor 0811 1049 005. Berapa harganya? Karena ini sesuai dengan
harga yang berlaku umum di pasar, maka harga fluktuatif sesuai harga pada hari itu. Silakan hubungi nomor 0811 1049 005. Namun yang belum bisa sejumlah harga yang tertuang bisa diakumulasikan, ya, dan itu masuk ke dalam rekening khusus untuk koin emas ini, untuk Baitul Maqdis. 77150008 Bank Syariah Mandiri dengan kode banknya 451 atas nama Yayasan Pusat Peradaban Islam. Infak koin untuk Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah suci kita, kiblat pertama kita, Al-Aqsa, di atas tanah suci Al-Quds, Baitul Maqdis berada. Bumi Mi'raj, di mana Rasulullah SAW dinaikkan ke langit dari sana. Sedang dalam penistaan, sedang dalam pemojokan dan pemutarbalikan fakta. Mari sama-sama kita berdoa. Mari kita tunjukkan keberpihakan kita. Bumi itu adalah bumi khafidatur rafi'ah, yang memuliakannya akan dimuliakan, yang memperjuangkannya akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bergabung dalam program koin untuk Baitul Maqdis. Koin emas dan koin perak. Insya Allah ini akan abadi, akan memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi orang yang memperjuangkan Baitul Maqdis. Inilah salah satu jalan ringan buat kita semua untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan terhitung sebagai jihad harta untuk kita semua. Al-Quds tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan kemuliaan Al-Quds atau Baitul Maqdis. Ketika kita memberi, sesungguhnya Al-Quds pasti dimenangkan oleh Allah. Walau tidak bersama kita, kitalah yang beruntung, karena kita akan berdaulat, kita akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dijayakan. Barang siapa yang berinfak akan dimuliakan oleh Allah dan dilipat gandakan hartanya. Dan dengan koin ini, insya Allah menjadi wasilah untuk mendapatkan semuanya. Sekali lagi, mari kita bergabung dalam program koin emas dan perak untuk Baitul Maqdis. Nah sahabat, bagaimana caranya untuk bisa bergabung dalam program yang hebat ini? Ketahuilah bahwa koin itu ada yang beratnya 4,44 gram dan itu adalah 24 karat 9999. Dan ada juga yang beratnya 2,22 gram 9999 24 karat. Dan ada juga bentuk perak yang beratnya adalah 15,55 gram dan 30,1 gram. Perak 9995 fine silver. Nah, jika ingin bergabung bisa menghubungi nomor 0811 1049 005. Berapa harganya? Karena ini sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar, maka harga fluktuatif sesuai harga pada hari itu. Silakan hubungi nomor 0811 1049 005. Namun yang belum bisa sejumlah harga yang tertuang bisa diakumulasikan, ya, dan itu masuk ke dalam rekening khusus untuk koin emas ini, untuk Baitul Maqdis. 77150008 Bank Syariah Mandiri dengan kode banknya 451 atas nama Yayasan Pusat Peradaban Islam. Infak koin untuk Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah suci kita, kiblat pertama kita, Al-Aqsa, di atas tanah suci Al-Quds,
Baitul Maqdis berada. Bumi Mi'raj di mana Rasulullah SAW dinaikkan ke langit dari sana. Sedang dalam penistaan, sedang dalam pemojokan dan pemutarbalikan fakta. Mari sama-sama kita berdoa. Mari kita tunjukkan keberpihakan kita. Bumi itu adalah bumi khafidatur rafi'ah, yang memuliakannya akan dimuliakan, yang memperjuangkannya akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bergabung dalam program koin untuk Baitul Maqdis. Koin emas dan koin perak. Insya Allah ini akan abadi, akan memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi orang yang memperjuangkan Baitul Maqdis. Inilah salah satu jalan ringan buat kita semua untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan terhitung sebagai jihad harta untuk kita semua. Al-Quds tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan kemuliaan Al-Quds atau Baitul Maqdis. Ketika kita memberi, sesungguhnya Al-Quds pasti dimenangkan oleh Allah. Walau tidak bersama kita, kitalah yang beruntung, karena kita akan berdaulat, kita akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dijayakan. Barang siapa yang berinfak akan dimuliakan oleh Allah dan dilipat gandakan hartanya. Dan dengan koin ini, insya Allah menjadi wasilah untuk mendapatkan semuanya. Sekali lagi, mari kita bergabung dalam program koin emas dan perak untuk Baitul Maqdis. Nah sahabat, bagaimana caranya untuk bisa bergabung dalam program yang hebat ini? Ketahuilah bahwa koin itu ada yang beratnya 4,44 gram dan itu adalah 24 karat 9999. Dan ada juga yang beratnya 2,22 gram 9999 24 karat. Dan ada juga bentuk perak yang beratnya adalah 15,55 gram dan 30,1 gram. Perak 9995 fine silver. Nah, jika ingin bergabung bisa menghubungi nomor 0811 1049. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman. Allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Pemirsa Akal Network Baitul Maqdis yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali pada program Pejuang in Charge, yang mana pada hari ini tema kita adalah kewajiban kaum wanita terhadap Baitul Maqdis atau terhadap Palestina. Tentunya bersama guru kita Ustadz Arifin Nugroho LC yang istiqomah menyampaikan dan membimbing umat khususnya dalam perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Akal Network Baitul Maqdis merupakan platform dakwah persembahan Akal Islamic Center yang konsisten setiap hari menyayangkan berita dan informasi dan nasihat terkait perjuangan Baitul Maqdis. Di hari Senin ada Sirah Maqdisiyah yang akan membahas sirah Rasulullah dan kaitannya dengan Baitul Maqdis. Kemudian di hari Selasa ada Yahudi dan Zionism yang mengupas tuntas terkait sejarah dan konspirasi Zionis Israel di Palestina dan di dunia internasional. Kemudian di hari Rabu ada Palestine Quranic Story yang akan membahas keutamaan dan dalil-dalil keberkahan Baitul Maqdis dan Palestina dalam Quran dan As-Sunnah. Kemudian di hari Kamis ada Pejuang in Charge yang akan membahas secara detail gerakan-gerakan setiap elemen dalam membantu Palestina. Kemudian di hari Jumat ada nasihat Robbani yang akan disampaikan oleh para ulama kita di Indonesia dan ulama di dunia internasional. Kemudian di hari Sabtu ada program Inspiring Palestine menghadirkan sosok aktivis pergerakan di dalam membebaskan Baitul Maqdis. Kemudian di hari Ahad ada program Akhbar yang akan memberikan informasi dan berita terkini langsung dari bumi Baitul Maqdis. Dan inilah 7 program dari Akal Network Baitul Maqdis.
Kami mengajak para pemirsa akan Netwa Baitul Maqdis untuk terus mendukung channel ini agar senantiasa menghadirkan tayangan yang inspiratif dan edukatif setiap hari. Caranya adalah jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share sebanyak-banyaknya ke teman dan kerabat kita semua. Kami juga mengajak para pemirsa untuk bergabung dalam program Jihad Media Edukasi Baitul Maqdis melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Kami juga mengajak para pemirsa untuk nantinya bergabung dalam program Koin Emas dan Perak untuk Baitul Maqdis yang nantinya akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Bakhtiar Nasir. Baik pemirsa akal Netwa Baitul Maqdis, tibalah kita pada acara inti pada program Pejuang in Charge hari ini, di mana tema kita adalah kewajiban kaum wanita terhadap Baitul Maqdis. Tentunya kita tidak ragukan lagi bagaimana kontribusi dan peran wanita dalam mendidik umat, khususnya dalam melahirkan generasi terbaik di zamannya. Tentunya bersama guru kita Ustadz Arifin Nugroho LC yang telah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Sehat. Mohon maaf sebelumnya Ustadz karena tadi ada kendala teknis sehingga ada waktu yang terpotong, namun semoga tidak mengurangi keberkahan dan keutamaan pada acara kita pada hari ini. Siap. Ya, baik Insyaallah. Ustadz. Sepertinya hari ini Ustadz kembali berjuang sendiri Ustadz ini rupanya. Oh iya. Masya Allah ya. Insya Allah, namun kita berharap ada banyak, sebagaimana tema kita pada hari ini, kewajiban kaum wanita ya. Kita berharap insya Allah akan banyak wanita dan ibu-ibu yang akan menyaksikan tayangan kita pada hari ini. Sebab bagaimana tidak, sebenarnya tema kita adalah tema yang sangat wajib didengarkan oleh para ibu-ibu atau para wanita dalam melahirkan generasi pejuang khususnya. Baik Ustadz, tanpa berpanjang lebar kami persilahkan Ustadz untuk mengawali kajian kita pada siang hari ini, tentunya dengan tema kewajiban wanita terhadap Baitul Maqdis. Apa sih pentingnya atau perannya wanita terhadap Baitul Maqdis itu Ustadz? Baik. Jazakumullah khair Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Akal Network Baitul Maqdis yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sampai pada Pejuang in Charge yang insya Allah kita akan mencoba membahas tentang peran wanita. Ya, bagaimana wanita atau kewajiban wanita dalam membebaskan Baitul Maqdis ya. Nah, karena ini juga saya sendirian, tidak bersama dengan yang lain, jadi saya mau mencoba untuk melihat apa yang ditulis oleh guru kita Dr. Rogib Sirjani dalam buku beliau ya, kewajiban yang terlupakan Palestina, kewajiban yang terlupakan. Ini saya lihat Masya Allah luar biasa, beliau sudah memberikan inspiring, beliau sudah memberikan tips perjuangan bagi para wanita untuk bisa menjadi bahagian daripada pembebas Baitul Maqdis ya. Jadi saya mau mencoba untuk melihat apa yang sudah ditulis oleh beliau dan mudah-mudahan juga ini ya dalam rangka untuk menyampaikan apa yang dituliskan oleh beliau ini mampu untuk juga memberikan semangat tersendiri kepada sahabat-sahabat solehah ya, mudah-mudahan mampu menjadi bahagian daripada pembebas Baitul Maqdis gitu. Jadi beliau mengatakan bahwa wanita ini bukanlah separuh kekuatan sosial. Beliau mengatakan begitu dan diawali terlebih dahulu dengan kalimat itu. Beliau mengatakan bahwa wanita itu adalah kekuatan utama dari kehidupan sosial. Dan memang Masya Allah ya,
Kalau ini beliau tulis sebelum ada istilah the power of emak-emak gitu. Nah, sekarang terbukti ya, bahwa wanita memang betul-betul memiliki peran. Ya, bagi suami-suami sudah paham betul bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh wanita, ya, baik itu ibu, baik itu istri, baik itu anak, gitu ya. Karena ternyata memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada wanita yang mungkin tidak dimiliki oleh lelaki. Termasuk bahagiannya adalah kekuatan perjuangan, ya. Bagaimana demo-demo ketika berbicara tentang Palestina itu yang menggerakkan adalah kaum ibu. Ya mungkin tadi bapaknya ya antara mau berangkat atau tidak berangkat ya, tapi begitu ibunya mengatakan, ayo besok saya juga berangkat. Oh, gitu. Oh berangkat semua satu rumah itu. Tapi ada juga yang sudah semangat berangkat tapi kaum hawanya mengatakan jangan berangkatlah, nanti mau apa nggak jadi berangkat gitu kan. Ini bukti kecil 0,0001% lah gitu ya, dari kekuatan wanita, dan itu bukan separuh kekuatan sosial, tapi memang ya kekuatan yang utuh ya dari seorang wanita. Maka dari apa yang ada di tengah masyarakat kita ini memang wanita sangat berperan ya untuk bisa menjadi bahagian daripada pembebas Baitul Maqdis. Nah, yang pertama dari 10 kewajiban dari seorang wanita yang harus ada pada kita sebagai pejuang pembebas Baitul Maqdis ya. Ini saya membahasakan kepada ibu-ibu ya, para akhwat, para ummahat yang memang betul-betul memiliki giroh untuk bisa membebaskan Baitul Maqdis gitu. Beliau menulis yang pertama adalah menyiapkan generasi Islam yang soleh dan heroik. Nah ini penting ya, karena memang tugas utama wanita kan di rumah. Dan generasi-generasi ini dididiknya di rumah. Generasi-generasi yang ada itu dimulai dari rumah. Maka pendidik utama yang ada di rumah, yaitu seorang ibu, harus mampu untuk menyiapkannya. Jangan sampai generasi-generasi yang ada ini dirampas gitu, jiwa heroiknya. Dirampas jiwa salehnya, dirampas jiwa perjuangannya. Dengan apa? Mungkin dengan tontonan-tontonan yang nggak jelas, mungkin dengan permainan-permainan yang tidak jelas, mungkin dengan idola-idola yang tidak jelas. Maka para ibu memiliki peran. Dengan apa? Menyiapkan generasi yang soleh, tangguh, heroik, pejuang, sehingga tertanam dalam diri generasi tersebut jiwa-jiwa yang punya semangat untuk membebaskan Baitul Maqdis. Ada beberapa poin. Yang pertama, bagaimana para ibu itu menumbuhkan cinta dan empati terhadap permasalahan Palestina. Sampaikan tentang permasalahan Palestina itu kepada putra-putrinya, ya, dengan berbagai macam model. Ya. Contoh misalkan kalau ada pendekatan, nah apa perasaanmu ketika melihat ada rumah saudaramu yang dirampas, lalu diambil semua isinya, dizolimi dan dianiaya orang yang ada di dalamnya. Maka akan tumbuh empati kan, ya, dan tumbuh benci kepada orang-orang yang melakukan tindak kejahatan itu. Ini tertanam seperti apa yang terjadi di Palestina. Kita ya, semua dikaitkan dengan Palestina. Ketika anaknya makan, dia makan, bisa makan dengan nikmat. Mencoba untuk menyampaikan kondisi itu juga kepada kondisi Palestina. Alhamdulillah, nah kita sekarang bisa makan enak, bisa makan nikmat. Tapi ada saudara-saudara kita yang tanahnya masih terjajah. Bahkan itu merupakan tanah suci ketiga kita, masjid kedua kita, dan kiblat pertama kita. Mencoba untuk dijelaskan. Maka masuk pada poin berikutnya, menjelaskan kepada anak-anak realita yang terjadi di Palestina. Ya, bagaimana para Zionis Israel merampas ya, Palestina, merampas kebebasan dari apa yang ada di penduduknya, hak-haknya, dan mereka terzolimi, diceritakan itu. Nah, sekarang alhamdulillah lebih Allah mudahnya dengan kita bisa mendapatkan info, kita bisa mengambil gambar, langsung menunjuk pada anak kita secara tidak langsung, seolah bisa memberikan satu mereka ya,
Lalu mengajari anak-anak juga, ini juga penting dalam rangka menyiapkan generasi Rabbani, itu menyiapkan kepada anak-anak kita atau mengajarkan kepada anak-anak kita itu sejarah, tentang sejarah Palestina. Ya, sejarah Palestina disampaikan. Bagaimana sejarah Palestina dari zaman Nabi Adam, lalu zaman Nabi Ibrahim, lalu zaman nabi-nabi yang ada di sana, Nabi Sulaiman, sampai bawah Zaki, sampai akhirnya Nabi Muhammad melakukan ya, semua disampaikan. Tentu diawali harus ibunya dulu ya, yang memiliki kemampuan bisa memahami sejarah yang ada di Palestina, inspiratif dari sahabat Nabi, kisah inspiratif di Palestina, ya, Imruddin Zinki, Nuruddin Zinki, ya, yang memungkinkan untuk bisa diceritakan kepada anak-anak kita gitu ya. Nah, dari situ juga nanti akhirnya bisa mampu untuk bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan akses, memberikan semangat. Dari situ kalau orang tua sudah memiliki bekal dan punya keinginan untuk bisa menyampaikan, maka secara tidak langsung dalam rangka menyiapkan generasi itu, ibu-ibu mencoba untuk menyiapkan waktu. Ya, waktu berkumpul dengan anak-anak di sela-sela yang memungkinkan untuk memasukkan berita tentang Palestina, disiapkan waktunya, disampaikan beritanya kepada mereka. Dan orang tua hendaknya rajin mengikuti perkembangan anaknya ini. Ya, kira-kira perkembangan anaknya itu bagaimana berkaitan dengan Palestina. Tentu harus mengikuti perkembangan terkini yang ada di Palestina. Ya, sekali tanya kira-kira dia paham tidak, kalau tidak sampaikan berita terkini yang ada di Palestina. Nah, dengan seperti itu maka insya Allah mudah-mudahan ya memiliki kemampuan para wanita ini untuk menjadi pembebas Baitul Maqdis melalui pendidikan generasi. Kalau punya kesempatan juga, ini juga penting dalam rangka mendidik, ajak anak-anak kita itu ke tempat-tempat bersejarah. Ya, ketika punya rezeki, ajak ke Palestina, ajak ke negeri-negeri sebelahnya, Jordan, Kairo, ajarkan kepada mereka dengan dekat, lebih dekat, secara dekat, ya, tentang tanah Baitul Maqdis. Tanamkan semangat pada mereka, katakan pada mereka, nah, kau yang bisa membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan. Masya Allah. Mudah-mudahan anak kita yang kita ajak untuk menginjakkan kakinya di tanah Baitul Maqdis itu diberikan kemudahan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjadi pejuang. Lepas dari sana, pakaikan syal Palestina, belikan baju kaitannya dengan para pejuang Palestina, ingatkan mereka pada Palestina, kamar di dekor Palestina, ya, minuman ada Palestinanya. Kalau perlu nanti tempat tidur yang spraynya ada Palestinanya, ada Baitul Maqdisnya. Ya, sehingga dalam setiap aktivitas kesempatan itu Baitul Maqdis itu bisa hadir dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mudah dicerna dan tertanam dalam benak mereka, di hati mereka, terpatri Baitul Maqdis dan harus dibebaskan. Itu boleh sesekali mungkin ada ikon-ikon pejuang Palestina yang dihadirkan di kamar. Nasyid-nasyid diperdengarkan kepada mereka yang ada kaitannya dengan perjuangan Palestina. Ya, bahkan memberikan nama anak dengan nama pejuang-pejuang Palestina pun tidak sesuatu yang bagus ya, sehingga nanti juga dengan itu mampu untuk bisa mendapat support, motivasi dari orang-orang yang disebut namanya. Ya. Itu yang bisa dikerjakan oleh kaum ibu, yaitu mendidik generasi yang soleh, generasi pejuang, generasi yang heroik, generasi yang punya niat dan cita-cita membebaskan Baitul Maqdis. Poin-poinnya kurang lebih dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Lalu poin yang kedua juga yang ditulis oleh Dr. Raghib Ashirjani dari apa yang bisa dilakukan oleh kaum ibu adalah melakukan aksi boykot. Ada beberapa kalimat aksi boykot ini disampaikan ya oleh Dr. Raghib Ashirjani ketika bicara tentang kewajiban para penguasa, kewajiban para pengusaha, kewajiban. Ada beberapa yang disebut dengan aksi boykot. Gitu. Nah, termasuk salah satunya ketika berbicara tentang kewajiban para wanita. Maka Dr. Raghib Ashirjani mengatakan
di antara poin kewajiban itu adalah melakukan aksi boikot. Tentu melakukan aksi boikot bukan hanya sekedar untuk dirinya, karena insya Allah masuk dalam kewajiban keseluruhan. Tapi ini dalam rangka dan peran sebagai seorang ibu, maka menjelaskan pada anak-anaknya. Ya, melakukan sebagai peran sebagai seorang istri, maka menjelaskan pada suaminya. Ya, melakukan boikot, karena urusan rumah kan biasanya urusannya ada pada wanita, urusannya pada ibunya, urusannya ada pada istri. Maka jangan sampai ada masuk barang-barang produk Israel, ya, produk-produk yang mendukung penjajahan Israel, walaupun mungkin bukan produk Israel, tapi dia mensupport penjajahan Israel, atau bahkan bukan hanya sekedar mensupport, kita harus batasnya, produk-produk yang tidak membantu Palestina. Ya, yang seolah kalau tidak membantu itu memang dia tidak membantu Israel, tapi dia tidak bantu Palestina. Tidak bantu secara opini, tidak bantu. Ya, karena tidak membantunya dia kepada Palestina, minimal secara opini, itu secara tidak langsung dia ya mensahkan segala macam bentuk penjajahan Israel kepada Palestina, dan itu yang harus dilawan. Maka kaum ibu yang pegang peran. Ya, jangan ada lagi segala bentuk barang yang ada di rumah itu produk-produk yang afiliasi kepada Israel. Makanan, minuman, pakaian, ya. Terus apa lagi? Ya, semualah mencoba untuk diminimalisir. Ya, jadi boikot ini kan perannya ada di ibu-ibu. Maka insya Allah ibu-ibu yang pegang kendali. Sekaligus juga sambil menjelaskan ya kepada anak-anaknya dalam rangka pendidikan, kenapa sih harus diboikot? Ya, apa kekuatan boikot untuk bisa sampai pada kemerdekaan Palestina? Lalu bagaimana mencoba untuk melihat produk-produk pengganti, ya, dan mencoba menjelaskan pada mereka untuk saling mendukung ketika kekuatan ekonomi umat ini mulai dinaikkan atau digaungkan. Ya. Nah itu bahagian daripada kewajiban yang bisa dilakukan oleh para wanita. Ya. Yang ketiga, Dr. Ragib Asirjani juga menyampaikan kewajiban ya, yang bisa dilakukan oleh para wanita, kaum ibu, ataupun para akhwat adalah menyuarakan permasalahan dan tragedi Palestina di kalangan sesama wanita. Mungkin ibu-ibu punya perkumpulan sekolah, perkumpulan lingkungan, ya, perkumpulan apa lagi, mungkin pengajian, ya, perkumpulan apa. Jadilah duta Palestina untuk menyampaikan tentang Baitul Maqdis, untuk menyampaikan tentang Masjidil Aqsa. Ya. Mencoba untuk memberikan kontribusi, menjadi sumber berita tentang perjuangan Palestina yang sekarang sih tidak sulit. Ya, tidak sulit. Bagi sahabat-sahabat yang mungkin kekurangan informasi, sudah sering kita sampaikan kan dahulu, silahkan ikuti saja akunnya Spirit of Aqsa atau tonton terus Akal Network Baitul Maqdis. Atau juga mungkin bisa mengikuti akun saya Arifin Nugroho 01 misalkan, atau ustadz-ustadz yang lain yang punya concern terhadap Palestina, lalu mencoba untuk mendapatkan berita tentang Palestina hari per hari. Lalu disampaikan, ya, memberi kontribusi untuk menyebarkan perjuangan itu, rakyat Palestina. Mungkin nanti ya saat pertemuan itu menyampaikan tentang Palestina, mengusulkan agar ada tema Palestina yang dibicarakan, atau bahkan mungkin mengadakan temu ilmiah, atau bahkan beliau sendiri yang mempresentasikan tentang bagaimana Palestina, mencoba untuk mengeluarkan ide, menggagas ide, menerbitkan buletin tentang Palestina, ya, mengadakan perkumpulan, memutar audio tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa, memberitakan tentang usaha-usaha yang membela Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya, ini yang bisa dilakukan, dan insya Allah sih biasanya kan kaum wanita ini senang ngumpul, senang ngomong, senang ngobrol. Ya, kalau dimasukkan dalam perkumpulannya atau dimasukkan dalam obrolannya itu ya, yang ada kaitannya dengan Baitul Maqdis, saya kira Masya Allah itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Berikutnya juga dengan media sosialnya, ini yang biasa juga dilakukan dalam rangka untuk menyuarakan, kan ini kan poin ketiga itu menyuarakan permasalahan Palestina kepada sesama wanita. Menyuarakannya itu bisa tadi ya yang secara offline, ketika ketemu, ketika apa. Bisa juga secara online kan. Menyuarakan, menyampaikan berita-berita melalui Instagram mungkin, yang hobi menulis mungkin punya website atau blog mungkin, yang hobi bikin video mungkin punya YouTube mungkin,
ya disampaikan tentang poin-poin yang berkaitan tentang masalah Palestina, mewartakan perjuangan rakyat Palestina itu bagaimana. Kalau tidak bisa ya kita punya potongan-potongan video tentang kebiadaban penjajahan Palestina lalu disebarkan. Itu juga bahagian daripada kewajiban yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk membebaskan Baitul Maqdis ya. Kalau ada berita-berita yang mungkin kita pandai bahasa Inggris, diberitakan melalui bahasa Inggris melalui Jazira mungkin ya, atau Al-Quds TV atau apa, mencoba untuk diterjemahkan lalu disampaikan, terjemahkan lalu disampaikan, seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita yang di Akal Network Baitul Maqdis ya. Ada hari di mana berita-berita dari Baitul Maqdis itu diterjemahkan lalu disampaikan kepada kita, kan itu Masya Allah luar biasa ya. Nah itu coba disampaikan kepada sahabat-sahabat yang mungkin bisa kita menyampaikan pada mereka ya. Dan juga yang terpenting adalah bagaimana saling menguatkan dalam menyampaikan berita ya. Jangan saling melemahkan, jangan saling mengecilkan ya, karena setiap upaya apapun ya itu adalah sebuah kebaikan di mata Allah. Jadi yang ada di antara kita itu kewajiban adalah bersatu, jangan bercerai-berai ya, jangan seolah sendiri. Coba kita jadikan kekuatan ini mengkristal sehingga memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Kalau ada kegiatan di sana, ternyata kaum ibu peduli tentang Palestina, di sini kaum ibu peduli tentang Masjidil Aqsa, di sini kaum ibu peduli tentang Baitul Maqdis. Alangkah baiknya kalau mereka dalam satu kesempatan itu berkumpul bersama, ya, mencoba untuk memberikan ide-ide gagasan, ya, mengkristalkan kekuatan, ya, insya Allah itu akan menjadi sebuah kekuatan yang Masya Allah. Keempat yang disampaikan oleh Dr. Ragib Assirjani adalah mendidik anak-anak agar cinta terhadap Palestina. Ini masuk dalam kategori yang awal tadi, saya kira ya, menyiapkan generasi yang heroik tadi ya, menyiapkan generasi yang soleh, menyiapkan generasi pejuang. Tapi ini disampaikan lagi oleh beliau dengan lebih spesifik, mendidik anak-anak agar cinta dengan Palestina, cinta dengan Baitul Maqdis, cinta dengan Masjidil Aqsa. Ya. Nah, gimana? Ya, kalau beliau menyampaikan itu mendekatkan kepada hati anak-anak itu Masjidil Aqsa. Sama tadi kita udah ngomong ya, tempat tidurnya dibikin Masjidil Aqsa. Terus sekarang kan orang kan tempat tidur dihiasi atau dibikin apa, motif ya biasanya ya, tema. Ada yang temanya olahraga, ada yang temanya pemandangan, ada yang temanya boneka, ada yang bikin temanya Aqsa. Bikin temanya Aqsa. Minumnya gelasnya Aqsa. Nanti musim hujan payungnya Aqsa. Bagi yang belum ada, saya kira Akal Network Baitul Maqdis juga menyediakan merchandise seperti itu ya. Kalau tidak bisa juga kunjungi yukabat.store di Instagram tuh. Itu juga bisa menjadi bahagian daripada menjadi referensi juga tuh untuk memiliki yang seperti itu. Ya, sekarang zamannya hand sanitizer, supaya anak-anak ketika hand sanitizer itu pilih hand sanitizer yang ada Aqsa, mendekatkan kepada mereka. Ya. Sehingga mereka hari-hari itu udah terbiasa dengan itu dan punya cita-cita untuk membebaskan karena cintanya. Ya. Jadi tanamkan itu supaya mereka cinta, tanamkan itu supaya mereka cinta. Ya. Lalu belikan juga buku-buku yang bisa mendekatkan mereka dengan Masjidil Aqsa. Ya, kalau ingin memberikan komik kartun, ya komik kartun yang ada nilai Masjidil Aqsa-nya. Ya, kalau mau ada cerita, buku cerita yang ada Masjidil Aqsa-nya. Jangan sampai anak kita lebih senang dengan tokoh-tokoh fiktif ya, yang nggak jelas ciptaan orang-orang yang pada hakikatnya memusuhi Palestina. Itu juga bencana tersendiri itu ya. Itu yang harus kita pahami bersama. Lalu memotivasi anak-anak, tentu selaras dengan umur mereka masing-masing ya, untuk peduli terhadap nasib rakyat Palestina. Disesuaikan kalau anak yang masih TK bagaimana, SD bagaimana, SMP bagaimana, SMA bagaimana, kuliah bagaimana. Sehingga dalam setiap jenjang yang ada pada mereka itu, mereka tetap punya kecintaan kepada Baitul Maqdis, kecintaan kepada Masjidil Aqsa, dan mereka punya semangat gitu. Seolah yang terpatri di otaknya itu adalah, saya harus menyelamatkan agama. Salah satunya adalah Palestina. Masjidil Aqsa, kiblat pertama. Ya. Saya harus menjadi pelurus masalah gitu. Dari setiap rumor yang hadir tentang Palestina yang salah, harus menyampaikan pada dunia.
Saya harus menjadi duta kemanusiaan. Nah, itu yang harus ada pada anak-anak kita. Jadi ketika dia mau jadi insinyur nanti ke depannya, mau jadi dokter, ya, mau jadi ekonom, politikus, militer, ya, apapun mereka mau jadi, tetapi sudah terpatri dari awal bahwa mereka menginginkan agar menjadi pembebas Baitul Maqdis. Tayangan-tayangan di rumah, di style tayangan-tayangan yang mendekatkan anak-anak kita kepada kecintaannya terhadap Baitul Maqdis, ya. Terus mencoba untuk memotivasi mereka, mengungkapkan ekspresi mereka terhadap Baitul Maqdis, kecintaan dengan gambar. Kalau kita punya kelebihan harta, ingin berikan hadiah pada anak, coba kita berikan, tapi dengan tidak cuma-cuma. Minta dulu kamu gambar, ayo, tentang Baitul Maqdis. Ayo kamu bikin puisi dulu tentang Baitul Maqdis. Ayo kamu cerita dulu tentang Masjidil Aqsa. Kalau bagus, ibu kasih. Gitu kan, itu masuk bahagian. Ya, masuk bahagian. Kecintaan yang bisa disampaikan, ya, kepada anak-anak. Yang kelima, kewajiban dari wanita dalam pembebasan Baitul Maqdis itu adalah juga salah satunya menjalin komunikasi dengan kaum wanita Palestina. Nah, ini kalau sudah mengkristal kekuatan-kekuatan tadi, ya maka akan menjadi satu pintu kebaikan juga kalau yang sudah mengkristal ini berbicara, konferensi, ngobrol, diskusi dengan wanita-wanita yang ada di Baitul Maqdis, pejuang-pejuang, murabitoh yang ada di sana. Dan sekarang bukan sesuatu yang sulit, ya, sangat mudah dan sangat mungkin. Nah, alhamdulillah juga di acara Akal Network Baitul Maqdis ini kalau tidak salah ada yang khusus wanita gitu kan. Dan beberapa kali diundang pembicara dari sana. Maka alangkah baiknya misalkan nanti pengajian-pengajian itu yang mungkin ini pengajian ummahat, pengajian ibu-ibu, lalu mencoba untuk datang ke Akal Network Baitul Maqdis. Kami langsung ingin berbicara dan sharing, atau bahkan mungkin mendapat pengajian dari para pejuang di sana, murabitoh di sana, hubungkan. Ya kan? Nah, menjadi penghubung. Sekarang tidak sulit, sekali lagi tidak sulit. Ya, kalau masih bingung datang ke Akal Network Baitul Maqdis, datang ke Spirit of Aqsa, ya. Maka insya Allah itu akan menjadi satu sarana mendekatkan kita kepada mereka. Lain kalau kita itu berjuang lalu bertemu dengan pejuang garis depan, itu lain ceritanya, ya. Support, motivasi dan semangatnya lain, ya. Dan itu sangat memungkinkan sekarang, ya, apalagi dengan pandemi ini kita diajarkan ada istilah Zoom, ada istilah apa, kajian online, kan sangat memungkinkan. Kenapa tidak? Insya Allah sahabat-sahabat pejuang wanita yang ada di Baitul Maqdis itu akan sangat terbuka untuk mau memberikan informasi, ilmu, dan lain sebagainya untuk saling menguatkan. Ya. Nih, lalu juga tidak kalah penting dalam rangka menjalin komunikasi itu, ya, baik itu via model seperti sekarang Zoom dan lain sebagainya, bisa juga mengadakan kegiatan amal. Nanti yang ini langsung diserahkan sendiri kepada pejuang-pejuang yang ada di sana, ya, dengan berbagai macam bentuk mungkin. Itu ya, yang mungkin kalau zaman dulu mungkin ya baru bisanya email tulis sana, terus sebelumnya lagi post kan, aduh sangat sulit. Sekarang alhamdulillah dengan segala kemudahan komunikasi itu bisa terjalin antara kaum wanita yang ada di sini dan kaum wanita murabitoh yang ada di garis depan dalam perjuangan membebaskan Baitul Maqdis. Ada juga poin ke-6 yang ditulis oleh Dr. Ragib Assirjani, yaitu jihad dengan perhiasan. Ya, jihad dengan perhiasan. Jadi kaum wanita ini kan identik dengan perhiasan emas, ya, atau apalagi yang dimiliki itu jadikan sebagai sarana jihad. Dengan apa? Menyumbangkan, menginfakkan. Ya, mencoba untuk mengalahkan hawa nafsu, karena sesuatu yang paling dicintai oleh wanita itu kan emas, ya, perhiasan. Dicoba untuk dikumpulkan, dijual, lalu hasilnya diberikan untuk Masjidil Aqsa. Ya, mungkin tidak harus emas saja, mungkin bisa macam-macam, ya. Ada baju, ada tas, ada apa. Mau dikhususkan ini untuk Aqsa, gitu. Ini akan menjadi bahagian daripada. Nah, nanti kan ini bisa memotivasi keluarga. Anaknya ngelihat, oh, ibunya begitu. Maka akan termotivasi, kalau gitu saya juga mau coba sumbang. Gitu. Dengan menjual sesuatu yang saya miliki, hasilnya saya berikan ke Aqsa. Suaminya juga begitu, itu melihat, oh ya, ini juga salah satu ide yang bagus nih. Gitu. Akhirnya apa? Mencoba juga untuk melakukan hal yang sama. Apa nggak luar biasa? Ya.
Itu, atau mungkin membuka tabungan khusus. Nah, ini juga masuk bahagian daripada poin yang keenam, juga boleh membuka tabungan khusus untuk Aqsa. Karena alhamdulillah sekarang kan banyak tabungan khusus yang dipersiapkan, mungkin tabungan khusus buat anak-anak nanti sekolah, tabungan khusus buat haji, tabungan khusus buat jalan-jalan, atau tabungan khusus sekarang buat Aqsa. Ya, nggak usah banyak-banyak, mungkin sebulan 1 juta dikhususkan buat Aqsa. Nanti bulan ke-12 terkumpul 12 juta diberikan sebagai bahagian daripada sumbangan perjuangan bagi pembebasan Baitul Maqdis. Ya, itu kan masuk bahagia. Yang ke-7, Dr. Ragib Asirjani mengatakan aktif mengikuti perkembangan berita terbaru berkaitan dengan masalah-masalah Palestina. Sekarang gampang. Sekali lagi, aktifkan segala media sosial kita, arahkan Baitul Maqdis. Ya. Ilmunya, informasinya udah begitu banyak untuk bisa kita ambil, kita serap. Yang paling mudah, kalau mau menambah lagi mungkin ikuti kajian-kajian khusus tentang Baitul Maqdis. Kalau ingin tambah lagi, beli buku-buku khusus tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa. Ya, ini bahagia. Kalau kita mampu, boleh lanjut yang berikutnya. Kita sendiri yang menulis bukunya, kita sendiri yang membuat puisinya, kita sendiri yang membuat segala macam yang bisa kita lakukan. Yang ke-8, ikut terjun langsung dalam aksi solidaritas Palestina yang digalang mungkin oleh organisasi kaum wanita, ya, temu ilmiah, dialog, konferensi, ikut serta. Kalau di Akal Network Baitul Maqdis itu hari apa yang ada inspirasi wanita, ikut, jangan pernah absen. Ya. Terus mencoba kalau ada kegiatan-kegiatan amal, ikut. Misalkan contoh ada donor darah untuk Palestina, ikut. Ya. Misalkan long march untuk Palestina, ikut. Ya. Cara apa lagi untuk Palestina, ikut. Bahkan kalau bisa juga bukan hanya sendiri, mengajak keluarganya, sahabatnya, rekannya, dan lain sebagainya. Karena wanita ini lebih lebih sosial gitu. Jadi memungkinkan untuk banyak punya kenalan. Nah, kenalan-kenalannya itu yang diajak. Kalau sudah, ya bergabung dengan organisasi-organisasi yang memang concern terhadap Palestina. Supaya kiprah itu bisa lebih bagus lagi dan bisa lebih banyak lagi. Dan organisasi apa ikut serta, organisasi ini ikut serta. Kalau memang ternyata belum ada, bikin sendiri di kotanya. Ya, karena kan tidak semua yang mendengarkan acara ini itu dari Jakarta yang begitu mudah mendapatkan organisasi peduli terhadap Palestina. Kalau umpama di daerah yang tidak ada, Ustadz bikin sendiri jadi pelopor. Tidak bisa Ustadz nyantol dengan yang sudah ada. Ikut dengan, kalau di Spirit of Aqsa itu ada chapter-chapter itu saya lupa dulu itu. Nah itu ikut, bikin chapter sendiri. Ya, saya kan chapter mana, chapter daerahnya disebutkan, gitu kan. Itu termasuk bahagian yang bisa menjadi aksi nyata ketika terjun langsung membela Palestina. Yang ke-9 yang ditulis oleh Dr. Ragib Asirjani adalah menumbuhkan sikap optimis akan kemenangan kaum muslimin terhadap Baitul Maqdis. Optimis atas kemenangan kaum muslimin terhadap Baitul Maqdis. Ya, ini kaum wanita itu harus optimis, paling optimis. Bukan hanya sekedar aduh nanti gimana, emang bisa, kalau nggak bisa gimana. Jangan begitu, harus di depan untuk memberikan optimisme yang jelas. Karena kalau udah ibunya optimis, anaknya jadi ikut optimis. Kalau ibunya takut, anaknya takut. Ibunya mundur, anaknya mundur. Karena semua mengikut pada ibunya. Ibunya harus optimis. Kalau udah optimis, nanti anaknya ikut. Ya. Terus juga termasuk bahagiannya dalam rangka menumbuhkan sikap optimistis ini tadi, boleh untuk bisa menjadikan teladan-teladan tokoh wanita itu yang menjadi sumber optimismenya. Ya, maka dicari siapa sih dari kalangan sahabat Nabi, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, lalu orang-orang salafus saleh yang memang memberikan support dan kiprahnya. Walau mungkin beliau adalah seorang wanita, gitu, tapi tidak kalah dari kaum yang lain, atau tidak kalah dari laki-laki ya, untuk bisa melakukan pembebasan terhadap Baitul Maqdis. Dan terakhir adalah menjadi teladan dan contoh kebaikan. Ya, menjadi teladan dan contoh kebaikan. Mengingatkan sesama perempuan tentang realita yang ada,
ya, lalu menyadari, ya, dan mencoba menyadarkan, tentu menyadari diri sendiri, terus selanjutnya menyadarkan orang lain. Bagaimana agar mereka cinta terhadap Baitul Maqdis, membangkitkan semangat. Itu kumpulannya dari apa yang ada dari nomor 1 sampai nomor 9. Yang ke-10 adalah jadilah teladan. Kalau tadi ceritanya tentang bagaimana mengajarkan pada anak, sebelum diajarkan pada anak kita harus ada. Kalau ceritanya tadi bagaimana menyampaikan kepada sesama wanita, sebelum menyampaikan kita harus ada. Ya, bagaimana ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, sebelum itu kita harus ada. Jadi harus ya menyarankan orang untuk membaca buku, kita harus selesai. Ya, supaya proaktif kita harus duluan. Jadi conclusion atau penutup yang disampaikan oleh Dr. Ragib Assirjani dari berbagai macam poin nomor 1 sampai 9 ditutup, jadilah teladan. Jadilah pionir, jadilah orang nomor 1 dalam melaksanakan terlebih dahulu segala macam kewajiban yang bisa kita laksanakan untuk bisa membebaskan Baitul Maqdis, maka insya Allah poin 1 sampai 9 itu akan menjadi mudah untuk bisa menjadi inspiring buat yang lain, agar mencetak pejuang-pejuang yang lain. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan, Ustadz, dari apa yang ditulis oleh Dr. Ragib Assirjani dalam kitab beliau Palestina Kewajiban yang Terlupakan. Dan Masya Allah, poin 1 sampai 10, karena memang saya hanya sendirian, maka poin 1 sampai 10 langsung saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini ya mewakili sedikitlah terhadap apa yang ingin disampaikan oleh Dr. Ragib Assirjani kepada kaum wanita di seluruh dunia berkaitan dengan kewajiban mereka terhadap Baitul Maqdis. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, luar biasa ya, begitu peran wanita dalam umat Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya wanita merupakan madrasah atau pusat pembelajaran kehidupan bagi anak-anak kita, khususnya dalam melahirkan generasi-generasi terbaik, generasi heroik, generasi yang soleh. Sehingga tak tanggung-tanggung di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Ragib Assirjani ini merincikan gerakan atau arahan apa yang bisa dilakukan oleh wanita, oleh kaum ibu dalam memberikan kontribusi untuk Palestina, dan itu juga telah dijelaskan secara terang benderang oleh guru kita Ustadz Arifin Nugroho. Ada sangat banyak poin-poin, ada 10 poin ya, ada berapa banyak poin. Kemudian ada juga poin yang berkaitan langsung dengan sesama wanita. Nah, mungkin di sini ada satu pertanyaan Ustadz sebelum kita memberikan pernyataan penutup. Di poin 1 dan poin kedua, di mana Dr. Ragib Assirjani menyampaikan bagaimana detail atau langkah-langkah yang dilakukan dalam mendidik anak. Kemudian di poin ketiga di sini masuk kepada pertemuan dengan para wanita, atau bagaimana menyampaikan permasalahan Palestina terhadap kaum wanita lain. Nah, mungkin ibu-ibu di sini ada yang ingin bertanya, Ustadz, bagaimana mengawali, atau mungkin butuh satu amunisi untuk memulai, karena kita tahu tidak semua orang sependapat dengan kita, khususnya terkait dengan permasalahan Palestina ini. Kalau saya melihat amunisi pertama adalah kita dulu. Jadi modelnya kadang-kadang Dr. Ragib Assirjani begitu ya, nulis nomor 1 sampai 9 lalu ke 10 gitu. Nah, sebenarnya di 10 itu menjadi conclusion. Dan 10 bukan berarti itu dijadikan yang terakhir gitu. Kadang-kadang 10 ini itu kunci yang dilakukan pertama. Jadi kalau saya sih, supaya bisa menjadi semangat tersendiri, support ya, motivasi, maka kita harus awali dulu. Ya, kita harus tumbuhkan kecintaan kepada Baitul Maqdis dulu ya. Kita harus serap informasi dan ilmu kaitan dengan Masjidil Aqsa dulu. Nanti akan sedikit demi sedikit Allah tumbuhkan kecintaan itu dalam hati kita, dan ketika kecintaan itu tumbuh dalam hati kita, nanti akan Allah mudahkan ketika kita ingin sampaikan kepada yang lain. Karena dari hati akan sampai ke hati. Ya. Dilakukan saja natural. Gak usah bicara nanti ada perlawanan, nanti ada yang tidak sependapat, nanti akan jalan dengan sendirinya. Allah akan temukan dengan orang-orang yang searah, ya, seperjuangan, sepemikiran. Dan nanti dengan sendirinya ketika berjumpa dengan orang-orang yang mungkin
di awal tidak setuju, tidak sama, tapi alhamdulillah dengan izin Allah melalui kita, mereka jadi searah, sama, seperjuangan. Tidak jarang yang seperti itu. Tapi yang jelas lakukan dulu. Ketika bertemu dengan orang-orang yang tidak searah, tidak seperjuangan, jangan ada dalam benak kita ingin mendebat mereka, jangan ada dalam benak kita ingin menjelekkan mereka, jangan, udah sampaikan saja. Karena yang kita sampaikan ini adalah nilai kebenaran universal. Nilai kebenaran universal, bukan partai yang kita bela, bukan kelompok yang kita bela, bukan perorangan yang kita bela. Yang kita bela adalah kiblat pertama kita. Yang kita bela adalah masjid kedua kita. Yang kita bela adalah tanah suci ketiga kita. Ini kita ketika berbicara tentang masalah agama, dan tidak akan ada orang yang tidak sependapat. Nah, dan berikutnya yang kita bela adalah nilai kemanusiaan. Siapa di dunia ini yang setuju dengan penjajahan? Kan tidak ada. Maka jangan ragu. Bismillah, insya Allah. Kalau kita sampaikan dari hati, maka insya Allah hati-hati manusia-manusia itu akan mudah untuk menerimanya. Wallahu a'lam. Iya, Masya Allah, luar biasa materi dan pencerahan yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Arifin Nugroho, khususnya terkait dengan kewajiban dan kontribusi kaum wanita terhadap pembebasan Baitul Maqdis, dimulai dengan bagaimana melahirkan atau menyiapkan generasi, bahkan diawali dengan memperbaiki atau dimulai dengan diri sendiri terhadap ibu-ibu itu. Mungkin pesan terakhir Ustadz atau closing statement. Semoga pesan ini tersampaikan kepada seluruh wanita dan kaum ibu-ibu yang ada di Indonesia. Baik, sahabat Akal Network Baitul Maqdis yang dirahmati Allah, wabil khusus para ibu, para akhwat, tanamkan dalam benak kita bahwa kita adalah agent yang Allah utus untuk membebaskan Baitul Maqdis. Jangan sepelekan kekuatan yang ada pada kita yang sudah Allah titipkan, tapi manfaatkan dengan baik, kelola dengan baik amanah yang ada ini, jadikan amanah itu sebagai pintu surga kita. Didik anggota keluarga kita, sampaikan kepada rekan-rekan kita, gelorakan semangat itu di tengah masyarakat kita, perjuangkan apa yang bisa kita lakukan, dan jadilah teladan di tengah masyarakat kaitan dengan pembebasan Baitul Maqdis. Maka bukan sesuatu yang mustahil. Dengan apa yang kita kerjakan itu nanti, anak-anak kita yang akan Allah berikan kunci untuk bisa menjadi pembebas Baitul Maqdis. Alangkah bahagianya kita sebagai seorang ibu ketika Allah amanahkan pembebasan Baitul Maqdis itu kepada anak kita. Dan dicatat oleh sejarah ternyata anak ini memiliki ibu yang memang dari awal sudah konsen terhadap Baitul Maqdis, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan dengan keturunannya yang bisa membebaskan Baitul Maqdis. Maka jangan tunda sampai besok, mulai dari hari ini, mulai dari diri kita, maka insya Allah anugerah itu akan Allah berikan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustadz atas materi dan pencerahan yang luar biasa pada hari ini. Tentunya kami mengharapkan para kaum wanita, para akhwat dan ibu-ibu khususnya untuk terus menyaksikan program pada hari ini ya dengan tema kewajiban kaum wanita terhadap Palestina. Karena saya rasa ini harus terus berulang kita dengarkan agar terus memberikan motivasi dan semangat buat kita semua. Bagaimana tidak, tadi Ustadz Arifin Nugroho telah merincikan dengan detail, telah menerangkan dengan terang benderang langkah-langkah mulai dari hal terkecil sampai hal yang terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang ibu, bahkan seorang wanita dalam memberikan kontribusi untuk perjuangan umat Islam dan khususnya untuk perjuangan Baitul Maqdis. Baik, terima kasih. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita yang konsisten, yang istiqomah. Semoga Allah berikan selalu limpahan rahmat dan karunia kepada guru kita Ustadz Arifin Nugroho LC, dan kita akan bertemu kembali dalam program Pejuang in Charge pekan depan tentunya bersama guru kita Ustadz Arifin Nugroho dan narasumber lainnya. Baik, kami ucapkan terima kasih Ustadz atas waktu dan materinya pada hari ini. Baik, pemirsa Akal Network Baitul Maqdis, kami kembali mengajak para pemirsa sekalian untuk terus mendukung dan mensupport channel ini agar terus menghadirkan tayangan yang inspiratif dan edukatif setiap harinya dengan cara like, share dan subscribe channel Akal Network Baitul Maqdis. Kami juga mengajak para pemirsa untuk
bergabung dalam program Jihad Media Edukasi Baitul Maqdis. Salah satu caranya adalah dengan mensupport melalui donasi, bisa ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Kami juga mengajak para pemirsa untuk bergabung dalam gerakan koin emas dan perak untuk Baitul Maqdis. Kita yang berada di Indonesia memberikan kontribusi bagi mereka yang mewakili kita di garis depan mempertahankan dan memakmurkan Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam, melalui koin emas dan perak untuk Baitul Maqdis. Bagaimana dan apa itu koin emas untuk Baitul Maqdis? Kita saksikan penjelasan dari Ustadz Bakhtiar Nasir pada video penutup nanti. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah suci kita, kiblat pertama kita, Al-Aqsa, di atas tanah suci Al-Quds, Baitul Maqdis berada. Bumi Mi'raj, di mana Rasulullah SAW dinaikkan ke langit dari sana, sedang dalam penistaan, sedang dalam pemojokan dan pemutarbalikan fakta. Mari sama-sama kita berdoa. Mari kita tunjukkan keberpihakan kita. Bumi itu adalah bumi khafidatur rafi'ah, yang memuliakannya akan dimuliakan, yang memperjuangkannya akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bergabung dalam program koin untuk Baitul Maqdis. Koin emas dan koin perak. Insya Allah ini akan abadi, akan memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi orang yang memperjuangkan Baitul Maqdis. Inilah salah satu jalan ringan buat kita semua untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan terhitung sebagai jihad harta untuk kita semua. Al-Quds tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan kemuliaan Al-Quds atau Baitul Maqdis. Ketika kita memberi, sesungguhnya Al-Quds pasti dimenangkan oleh Allah. Walau tidak bersama kita, kitalah yang beruntung, karena kita akan berdaulat, kita akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dijayakan. Barang siapa yang berinfak akan dimuliakan oleh Allah dan dilipat gandakan hartanya. Dan dengan koin ini insya Allah menjadi wasilah untuk mendapatkan semuanya. Sekali lagi, mari kita bergabung dalam program koin emas dan perak untuk Baitul Maqdis. Nah sahabat, bagaimana caranya untuk bisa bergabung dalam program yang hebat ini? Ketahuilah bahwa koin itu ada yang beratnya 4,44 gram, dan itu adalah 24 karat 9999. Dan ada juga yang beratnya 2,22 gram 9999 24 karat. Dan ada juga bentuk perak yang beratnya adalah 15,55 gram dan 30,1 gram. Perak 9995 fine silver. Nah, jika ingin bergabung bisa menghubungi nomor 0811 1049 005. Berapa harganya? Karena ini sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar, maka harga fluktuatif sesuai harga pada hari itu. Silakan hubungi nomor 0811 1049 005. Namun yang belum bisa sejumlah harga yang tertuang bisa diakumulasikan, ya, dan itu masuk ke dalam rekening khusus untuk koin emas ini untuk Baitul Maqdis. 77150008 Bank Syariah Mandiri dengan kode banknya 451 atas nama Yayasan Pusat Peradaban Islam. Infak koin untuk Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Assalamualaikum.